Indonesia memang sangat tinggi di angka nilai stunting masyarakat kita, Bu ya. Olehnya itu pemerintah pusat memberikan kita program bagaimana supaya kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bulukumba kita ini, bagaimana mengantisipasi atau pencegahan yang namanya stunting, Bu. Kalau stunting itu biasa kita dengar, Bu, mungkin ya, anak itu pertumbuhannya lambat atau tidak sesuai dengan perkembangan umur dan pertumbuhan jasmani dan rohaninya, Bu ya. Jadi ada biasa dilihat anak-anaknya kerdil, ada yang mungkin apa ya, perkembangan jasmaninya tidak sesuai dengan umurnya, ada anak yang tinggi padahal ada anak yang kecil, yang pendek padahal umurnya sama. Nah, itu disebabkan karena itu yang namanya stunting, Bu ya, karena perkembangannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi bukan penyakit apa, bukan seperti diare, bukan kayak apa kemarin itu yang kemarin ini yang COVID ya. Ya bukan itu, Bu ya. Jadi ibu tidak perlu takut. Masa di sana ada stunting anaknya yang bahaya, jangan kok ke sana. Itu tidak menjalar, Bu ya. Jadi yang namanya stunting itu tidak menjalar. Cuma itu perkembangan pertumbuhan anak itu mengalami gangguan karena ada beberapa sebabnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga anak itu mengalami pertumbuhan atau perkembangan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang namanya stunting, Bu. Jadi kita di sini kita mau bicara, kita mau membahas apa yang harus kita lakukan. Air minum itu harus terjaga bersih dan sehat. Misalnya kalau kita minum air dari galon, haruskah kita masak dulu atau tidak? Jadi tergantung dari bagaimana air itu sehat apa tidak. Terus terang, Bu ya, kalau orang di kota-kota besar kan jarang orang memasak air lagi, tapi dia konsumsinya dengan air yang, karena kalau sering diulang biasanya itu akan tertanam dalam pikiran kita, Bu ya. Tapi sekali lagi bunda-bundaku yang sayangku, yang cantik ini, yang sehat, kianulawi anak tabu. Maksudnya anak kita itu karena dia adalah generasi pelanjut, berikan yang terbaik. Baik itu segi perawatannya, makanannya, pengasuhannya, pendidikannya. Karena kenapa? Insya Allah 40 tahun, 35 tahun ke depan dia akan jadi pemimpin, insya Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita yang ada di TK Nadia ini, harapan-harapan kita semua bisa tumbuh sehat, bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh-soleha dan menjadi pemimpin di masa mendatang, insya Allah. Itu mungkin dari saya. Jadi saya hanya mengingatkan Ki Budi, saya yakin dan percaya kalau yang hadir di sini, baik yang ada di depan kita Bapak dan Ibu ini maupun kita yang di depan saya kira apa yang saya sampaikan tadi ini itu semua kita sudah lakukan, setiap hari kita lakukan di rumah. Tetapi saya hanya mengingatkan, Bu ya, karena itu diberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan kepada kita bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat, utamanya di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah kita ini. Insya Allah mudah-mudahan, karena saya lihat di TK Nadia ini alhamdulillah bersih dan asri ya. Kita lihat ya, alhamdulillah banyak yang bisa dia saingi. Jadi tepuk tangan untuk Ibu Kepala TK Nadia bersama guru-gurunya. Ini minta tolong, Bu, dipertahankan, dilanjutkan. Mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan tugas dengan baik, karena kalau lembaga kita ini bagus, saya kira kita juga bisa. Karena ada juga beberapa agenda tadi sebelum kita ke sini, yaitu ada beberapa lembaga PAUD yang kita akan usulkan untuk rekening baru. Itu lembaga-lembaga KB yang baru yang terkait dengan PAUD HI juga, Bu ya. Jadi saya mohon maaf. Jadi barangkali untuk mengefisienkan waktu,
saya serahkan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD untuk memaparkan terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan dalam rangka bantuan pembinaan usaha kesehatan sekolah untuk pelaksanaan kelas orang tua yang pada hari ini kita laksanakan. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Iya, di dinas kesehatan. Iya, mati semua. Sini ke bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Bulukumpa, yang kami hormati Bapak Kepala Sesi beserta diri Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Ibu Pengawas Kecamatan Bulukumpa, yang kami hormati Bapak Penilik Kecamatan Bulukumpa, yang kami hormati Ibu Bunda PAUD Kelurahan Balas Raja. Alhamdulillah yang sempat hadir bersama-sama dengan kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Mangkanak-kanak Nadia. Yang kami hormati Bapak Kepala TK juga, saya tidak tahu TK apa namanya. Dan beliau juga menjabat sebagai kepala dusun di sini, Pak. Iya, sangat luar biasa. Jadi ini Bapak ini istimewa karena beliau sebagai kepala TK yang selama ini kita lihat kebanyakan kepala TK itu atau guru TK adalah dari pihak perempuan atau wanita. Bapak ini luar biasa. Ibu, iya, Ibu pembina atau guru TK Nadia bersama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita Kecamatan Tilo Ale diajarnya belimbing sekitar kurang lebih mungkin 35 kilo mungkin Pak ya dari ibu kota. Jadi saya harus ke kantor dulu baru ke sini lagi bersama dengan teman-teman. Tapi bukan itu penyebab keterlambatan.
Semua itu Tuhan yang mengatur. Sampai di kantor, ya, apa tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sesi, ada dulu yang harus kita layani, selesaikan dan lain sebagainya. Sebelum saya pergi, saya dulu bincang-bincang dengan Ibu Sekretaris. Makanya itu salah satu faktor. Dan juga termasuk faktor jarak juga. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Ibu Kepala TK Nadia yang sudah mengundang kami, yang sudah mengundang semua stakeholder pendidikan, termasuk dari Dinas Kesehatan, dari pengawas penili, dari Bunda PAUD atau pemerintah. Jadi ibu ini sebagai Bunda PAUD, dia juga sebagai pemerintah. Jadi berfungsi ganda. Jadi ibu ini punya peranan yang sangat luar biasa sehubungan dengan keberlangsungan pendidikan khususnya di bidang PAUD. Misalnya. Yang saya ingin sampaikan ini pengawas dan Bapak penili supaya senantiasa juga memberikan pembinaan, memberikan masukan-masukan tentang proses-proses perkembangan tentang pendidikan, terutama di bidang PAUD. Karena anak-anak itu sangat membutuhkan kepedulian, perhatian khususnya di bidang PAUD itu, karena bidang PAUD itu adalah penentu generasi muda, penentu masa depan bangsa. Karena anak-anak apabila ada yang usia dini ini yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, maka yakin dan percaya masa depannya bisa terganggu. Sehubungan dengan materi-materi tentang stunting, saya yakin dan percaya Ibu sudah pernah mendapatkan atas penyampaian terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan dalam rangka pelaksanaan bantuan program pembinaan UKS di TK Nadia. Sebelum kita lanjut ke materi dari Bapak Kepala Puskesmas Tanete. Hingga saya kemarin terima surat tanggal 10 ya. Jadi saya tetap mendisposisikan ke teman-teman yang backgroundnya sesuai dengan itu. Tetapi apa boleh dibaut, mornya kemana-mana. Karena program puskesmas sangat banyak. Sehingga yang saya sudah disposisikan ada 2 orang, dia orang promkes dan dia orang gizi. Dan dia ada kegiatannya di sekolah dan di desa-desa. Sehingga datang bilang, Pak, kita mau yang hadir. Saya juga ada di BPJS ini hari di kabupaten, tapi yang satu juga saya diskusikan 2 orang juga berangkat. Tapi tidak ada masalah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesuai dengan teori yang kita dapat. Saya bagi Pak, gizi itu saya bagi wilayah kerja, karena kami di puskesmas membawahi 13 desa dengan kelurahan, sehingga dari personil yang ada itu ada yang 3 desa, ada yang sekian. Karena personil terbatas, sehingga kita bagi-bagi, tapi tidak ada masalah. Jadi ada pemateri yang pertama sudah disampaikan beberapa. Jadi tadi protokol mengatakan cuci tangan itu saya sampaikan. Jadi mungkin saya akan bahas masalah PHBS sekaitan dengan surat yang masuk. Ya, tidak apa-apa Budi. Jadi barangkali seperti itu, dan orang bijak mengatakan di bisik-bisik sama saya, wajib berdiri Ki. Karena kalau tidak berdiri, bukan laki-laki, saya ini masih laki-laki. Jadi saya berdiri, jadi karena saya merasa laki-laki, walaupun sudah tua. Saya sampaikan bahwa saya punya cucu 3. Menantu baru 2, anak 4, istri juga baru 1. Tapi lobet. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi ada judul. Sudah kita tahu stunting toh? Kalau sudah jadi sih kan, saya ulangi. Sudah paham lagi stunting? Berarti diulangi yang kita yang pemateri yang pertemuan pertama dapat envelope-nya. Yang kedua dapat envelope berarti saya double kalau diulangi gini.
Kan di sini ada narasumber, kalau dibalik kita kami sumber dana. Ya? Sumber dana, narasumber sumber dana. Seperti itu barangkali. Jadi stunting melalui kelas orang tua. Orang tua anak-anak juga bisa. Dibahas kira-kira. Saya ingat loket di mana? Di begini. Ibu aja baru kan dia senyum tadi. Tapi ada kopi ke berdiri. Nah kira-kira bukan laki-laki. Kalau berdiri terpaksa berdiri. Walaupun sakit pinggangku darah masalah, terpaksa diriku. Karena malu kak. Apalagi Pak Kawi juga laki-laki nanti seperti itu. Ya mohon maaf. Jadi seperti itu. Saya bisa seperti ini, ada yang mau bertanya. Mohon izin moderator, saya langsung saja supaya kita bisa terbuka. Insya Allah saya bisa jawab. Walaupun bilang tidak, itu kan jawaban. Ya, masalah stunting, mari kita diskusikan sampai di mana. Ya, paham Ki? Jadi stunting itu P, tandanya P, sinonimnya, bilang kiker, sinonimnya C, cebol. Tapi tidak semua pendek itu stunt, tapi stunting itu pasti P, selesai. Masalah. Ya kan? Selesai. Nah, apalagi mengenai PHBS kaitannya dengan stunting. Jadi saya lihat mencerna surat ini PHBS sebagai upaya penurunan prevalensi. Ini angka stunting. Tapi mungkin kita sama-sama persepsi bahwa prevalensi itu bahasa keren. Jadi itu sebenarnya sudah ada kejadian, sudah terjadi itu prevalensi. Apanya yang mau dikurangi? Mohon izin. Nah sudah ada stunting. Salah satu pengurangan dibunuh itu stunting. Itu kata kasar. Kalau memang diagnosisnya stunting, karena stunting ini adalah program nasional, karena dia termasuk beban negara dan beban keluarga kalau dia terjadi stunting. Karena perkembangan apa istilahnya tumbang tidak sesuai, tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan anak normal. Apa yang bisa terjadi? Anak ini kalau stunting selalu sakit-sakitan, diurusi oleh orang tua, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Perkembangan motoriknya tidak sesuai dengan anak-anak. Kalau dia sudah dikategorikan stunting atau didiagnosis stunting, jadi jangan makin dulu bilang, ikau stunting pendek kok, jangan makin dulu. Kan ini kalau saya bertemu saya berdebat, banyak orang pendek pintar Pak. Gitu, saya ini tinggi, bodoh-bodoh aja. Iya, seperti itu barangkali Bapak Ibu. Baik. Jadi kita paham bahwa ini judul bisa baca ini. Jadi prevalensi itu sudah terjadi. Nah, saya sampaikan Ki, alhamdulillah di TK Nadia ini sesuai dengan pertanyaan Pak Kabid dengan jawaban daripada Ibu Kepala Sekolah bahwa di TK ini tidak ada stunting. Namun saya sampaikan ke Bunda Paut barangkali data yang kami pegang di khusus di wilayah Kelurahan Balasaraja ini ada 8. Iya, ada 8 yang terdeteksi oleh apa kalori keluar dibanding main bola. Oh, ini tidak ada masalah karena yang seperti itu ilmunya. Saya tidak mau sembunyi, ya? Karena saya biasa seperti itu. Bapak kasih tahu tadi. Oke? Jadi ini semua indikator PHBS yang kalau kita lakukan, insya Allah apa yang kita harapkan di dunia pendidikan dalam hal ini PAUD tidak akan terjadi stunting. Karena asupan cukup. Coba siapa yang gemuk di sini bilang saya sedikit makan cerita mati itu. Yang besar itu pasti kuat makannya, besar badannya. Terus, selalu dinaiki sama temannya. Jadi cerita mati Pak. Kalau ada bilang orang gemuk, saya sedikit juga makan. Tapi wajar aja nah. Mungkin satu kali dia, tapi lanjut pertanyaan, ya satu kali makan tapi saya sandung. Sama gitu. Sama saya, biasa kadang satu kali saya makan, tapi tadi banyak lebih.
Apa yang terjadi? Sangat besar. Cerita mati kalau tidak mau kita makan. Yang berikan kita tenaga adalah makanan dan minuman. Betul? Jadi mungkin teman pemateri yang lama ini yang pertama ya beda lah, karena dia perempuan, saya laki-laki. Tapi itulah pengertian stunting yang kita mudah pahami, bagaimana mencegah itu stunting. Jadi bukan dicegah itu stunting pada saat dia lahir, sebelum, karena indikatornya panjang dengan berat badan. Kalau dia pendek tidak sesuai 35 cm ke bawah, dengan dia lahir 2500 gram, makanya biasa ibu-ibu mendengarkan di parikaca anaknya, betul? Di inkubator ki, kata mereka ada di kalkulator ki anaknya, padahal di inkubator ki. Kenapa anak tapi di kalkulator ki anak, padahal di inkubator ki. Di inkubator itu dipanasi karena tidak sesuai dengan suhu badan. Jadi diberikan di puskesmas ada inkubator disesuaikan dengan suhu tubuh. Tubuh kita itu punya derajat 36 derajat Celcius. Kalau dia dingin, akralnya dingin, itu bisa mempengaruhi sesak nafas. Seperti itu. Sederhana barangkali kalau kita pencegahan stunting dikaitkan dengan PHBS. Tapi intinya asupan gizi. Intinya ini. Jadi kalau ada keluarga mau menikah, sekarang kita kerjasama dengan Kemenak, jadi ada ya, saya hampir setiap bulan dipanggil Pak KUA untuk memberikan apa namanya, apa chatting itu, chatting calon pengantin. Pernah ada, kan sekarang kita ada lagi edaran bahwa mencari menantu bebas narkoba, ada itu di edaran. Jadi dikumpulkan oleh Pak KUA beberapa pasang calon pengantin, kita kasih edukasi situ. Iya. Nah sekarang stunting ini adalah program nasional dan tanggung jawabnya adalah dari pemerintah sampai ke masyarakat. Jangan kita lepas bilang Pak Lurah ji, Pak Kabid ji, Pak dari puskesmas ji, adalah kita semua. Salah satu yang kecil yang biasa terjadi pernikahan dini di bawah umur 19 tahun, yang susah dijawab kalau dia kecelakaan. Betul? Susah itu, mau tak mau ya, Pak KUA mau diapain? Kecelakaan. Ini yang susah kita deteksi, kita susah tekan ini pencegahan stunting melalui pernikahan dini. Kalau dia kecelakaan, olehnya itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, inilah perannya pemerintah bawa dengan orang tua. Bagaimana menjaga anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma biasanya disalahkan perempuan. Kalau saya tidak sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita perlu dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena acara pada hari ini bisa tuntas dengan baik, bisa terlaksana dengan baik, dengan penuh antusias, semangat, sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas itu sangat memotivasi, pencerahan, dan sangat luar biasa. Sampai menghibur, dia juga memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Sangat luar biasa memberikan penyampaiannya kepada kita semua, itu luar biasa. Bapak Kepala Puskesmas yang saya hormati, bahwa informasi yang Bapak sampaikan tadi itu sangat luar biasa. Itu ada semacam nasihat. Di samping nasihat tentang kesehatan, itu juga ada nasihat tentang dalam lingkungan keluarga.
Jadi orang itu apabila sudah berkeluarga itu harus betul-betul memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Ada pembagian tugas. Jangan semua pekerjaan-pekerjaan yang sering dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang ibu semuanya harus dititip beratkan sama ibu atau wanita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas, sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Pak, itu juga yang sering saya lakukan di rumah, mencuci. Betul tadi dibilang Bapak Kepala Puskesmas, jangan dalamnya saja yang kita suka, tapi pembungkusnya juga harus kita betul-betul bersihkan. Itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah selama ini Pak, itu yang sering saya lakukan. Kami membagi tugas, kebetulan juga Ibu ASN juga. Jadi sebagai kepala rumah tangga harus kita mengerti ASN juga itu ada waktu yang harus dia buru, terutama pada pagi hari itu. Dia harus hadir di sekolah, harus mengajar, memberikan pembelajaran dan pembinaan serta didikan terhadap peserta didiknya. Jadi sebagai laki-laki atau kepala rumah tangga harus mengerti. Begitu juga yang lain, pekerjaan-pekerjaan lain, begitu juga seorang petani, apapun mata pencaharian tak, apapun pekerjaan tak, kita harus selalu berusaha membagi tugas. Kita harus selalu berusaha membagi tugas. Jangan hanya perempuan, toknya bilang perempuan itu tugasnya memasak, tugasnya mencuci dan sebagainya. Laki-laki ini zaman modern Pak, ini zaman modern Bu, zaman emansipasi. Tidak semua pekerjaan perempuan harus perempuan yang kerja. Jangan Ki. Kalau kita bantu istri tak, bantu keluarga tak dan dalam menyelesaikan pekerjaannya itu, saya yakin percaya itu dapat pahala. Pasti Allah Ta'ala membalas semua dengan kebaikan. Dan itu untuk kita, apa yang bilang tadi Bapak Kepala Puskesmas, itu untuk kita tonji. Kita bikin kopi, kita tonji yang minum, kita bikin teh, itu minum, bisa. Jadi harus kita bertanggung jawab dengan diri kita dan harus bertanggung jawab dengan orang tua, dengan keluarga. Lebih-lebih dengan apa ilmu atau materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas ini sangat luar biasa. Sosialisasi. Artinya apa yang kita dapatkan pada hari ini kita harus juga menyampaikan kepada orang lain dan kita harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah ruginya pemerintah sudah berusaha, sudah bersusah payah memberikan kita bantuan, memberikan kita program-program seperti ini, kita tidak memanfaatkan dengan baik. Kita tidak sampaikan kepada orang, tidak sampaikan kepada semua puah yang apakah tetangga atau keluarga yang sangat membutuhkan informasi ini. Makanya sebelum saya tutup, saya sangat mengharapkan kepada kita semua yang hadir, supaya komunikasi, kerjasama yang baik tetap berlangsung, supaya apa yang menjadi program pemerintah ini betul-betul bisa terlaksana dan bisa kita capai dengan tujuan-tujuan yang baik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Puskesmas, di wilayah ini mungkin tidak ada yang terdata, tapi menurut informasi dari Bapak Kepala Puskesmas, di Kelurahan Balasaraja ada 8 yang tercatat, yang terdata, yang mengalami yang namanya stunting. Jadi Bapak Kepala Puskesmas tadi sudah menyampaikan secara detail tentang pencegahan. Jadi tidak bisa lagi ada penurunan, namanya pencegahan saja. Jadi terutama adik-adik yang kegiatan kita ini saya akan serahkan kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan PAUD untuk menutup kegiatan kita ini. Yang saya menyampaikan terima kasih banyak. Tidak suka, tapi setelah diolah menjadi bakso seperti ini pasti anak suka. Bahannya ini sudah tersedia semua bahannya. Ada ikan segar, ada bumbu-bumbu, ada bahan dari sayuran, kemudian Bilang apa bumbuna? Wortel napa? ada wortelnya, Iya. ini ada lada, kemudian ada kemiri goreng, bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng,
Terus ada penyedap rasa, ada pengenyal, gula secukupnya, garam secukupnya, dengan tepung tapioka. Ini semua campurannya. Tapi pastikan ibu-ibu, ini ya dari tidak sembarang ikan. Ini ikannya dari ikan barakuda. Artinya tidak berbau dan warnanya warna putih. Jadi sebelum diolah jadi bakso, ini ikan harus menyatu terus dengan es supaya tidak dihinggapi dengan bakteri-bakteri. Jadi ini sudah jadi baksonya. Jadi dengan tidak sengaja anak-anak suka, dan ini sudah dicampur bahannya dengan wortel atau sayuran. Kalau dikasih langsung sayuran anak-anak pasti tidak mau. Tapi kalau sudah diolah seperti ini, pasti anak-anak semua sudah suka makan bakso. Terima kasih.